Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu kisah tentang seorang penjahit, seorang ibu penjahit yang menjahitkan sepotong kemeja untuk pastor. Ini pengalaman saya ini, dan saya sengaja katakan untuk pastor, karena saya yakin kebaikannya itu pertama-tama dilakukannya untuk pastor, yang kebetulan adalah saya. Begitu ya. Ceritanya begini. Ketika saya tahbisan, ada kado begitulah. Dan salah satu kado itu adalah pakaian kemeja dengan kolar itu yang putih di sini ya. Kemejanya ada. Dan saya pakai, ternyata terlalu sempit. Namanya juga kado, kadang orang membuat kejutan tidak bertanya tentang ukuran, terlalu sempit bagian punggungnya, bahu. Lalu saya bercerita ketika berkunjung ke satu stasi, namanya juga berbahasa basi. Lalu ibunya berkata, saya tukang jahit pastor, saya bisa perbaiki, lebarkan bahunya katanya. Oh terima kasih ibu, saya juga senang pakaian ini, tapi tak muat. Lalu saya pergi ke rumah ibu ini, mengantar bajunya seraya juga untuk berkunjung. Dan dia bercerita tentang keluarga, tentang menantu, tentang anaknya yang belum menikah, dan seterusnya. Lalu saya lihat dia kebingungan, katanya agak susah sebenarnya ya pastor ya, katanya. Karena tidak ada yang bisa kita bahan yang lebih untuk baju ini supaya warnanya sama dan bagian bahunya begini. Dia jelaskan, saya tak paham soal dunia jahit menjahit, tapi saya akan coba pastor, katanya. Lalu saya tinggalkan pakaian itu di sana. Beberapa hari saya tanya, belum selesai pastor, sabar katanya. Lalu setelah 2 minggu, 3 minggu kemudian, saya tidak ingat persis, dia mengantar baju itu ketika saya kebetulan kembali membuat misa di stasinya. Terima kasih, saya bilang. Saya langsung pakai di depannya ya. Saya tes. Muat. Saya senang bercampur curiga. Saya khawatir ini bukan baju yang saya beri. Begitu ya. Dan oke, saya bawa ke rumah dan saya sangat yakin baju yang ibu beri ini bukanlah baju yang saya beri kepadanya untuk dilonggarkan. Tetapi dia memberi baju yang lain yang baru tanpa memberitahu saya. Dia menjahitkan itu karena khas ya, bagian leher dari kemeja dengan kolar itu khas jahitannya. Dan warna kainnya juga berbeda sedikit. Seperti warna ini. Seperti warna ini ya, marun ya, merah marun. Lalu saya tak bertanya lebih lanjut tentang itu karena juga tak lagi satu kali jumpa, lalu saya pergi berangkat dari paroki itu untuk pindah. Mengapa saya ingat cerita ini? Karena saya menerima pengalaman ini sebagai sebuah kebaikan dari orang lain, begitu ya. Dan teringat saya pada satu kutipan ini ya, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Untuk saya ayat ini kena kepada ibu ini. Tentu ada banyak kebaikan yang satu persatu bisa kita buat videonya, pengalaman saya juga tentang orang-orang yang saya jumpai tentang kebaikannya. Nah, perbuatan baik yang mendasari. Lalu perbuatan baiknya saya ingat. Dan setelah saya ingat, saya bagikan, kita bersyukur. Bagaimana iman? Saya pikir karena iman. Pertama-tama saya katakan tadi karena saya pastor, maka dia membantu. Bukan karena saya Kaisar Sihombing, karena saya secara pribadi, tetapi imamat itu menyatu dalam diri. Tetapi pertama-tama karena ia mau
terlibat dalam gerejanya dengan memberikan satu sumbangan ini. Dan akhirnya diingat dan menginspirasi. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Terangnya bercahaya, makanya kita ingat ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kadang saya pikir kita juga mengalami, kita mengingat orang tanpa mereka sadari bahwa kita ingat satu dua perbuatannya. Karena sangat berkesan untuk kita. Nah, dan jangan-jangan perbuatan Bapak Ibu juga diingat oleh orang lain, padahal Bapak Ibu sudah lupa pernah melakukan itu. Kan kadang pernah bercerita, saya yakin pernah kita alami itu ketika bercerita, saya ingat Bapak begini. Kita lupa pernah melakukan itu, tetapi dia memiliki kesan mendalam tentang itu. Melihat perbuatan itu dan memuliakan Bapa yang di surga. Diharapkan setiap kebaikan membawa orang pada rasa bersyukur dan memuliakan Bapa dalam hidup. Semoga. Terima kasih atas kebaikan Ibu itu, dan saya pikir ini kisah yang baik untuk kita semua. Pace bene.